Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Sebuah rumah di Merauke rusak diterjang angin kencang. Jelang Hari Raya Natal, polisi perketat protokol kesehatan di Bandara Mimika. Ratusan polisi kawal ketat rekapitulasi suara di Merauke dan Manokwari. Rumah milik Suroto, warga kampung Sido Mulyo, distrik Semangga, Merauke, rusak diterjang angin kencang Rabu kemarin. Kuatnya angin yang menghantam rumahnya menyebabkan atap rumahnya terpisah dari dinding. Suroto mengatakan kejadian yang menimpa rumahnya terjadi begitu cepat dan dirinya sedang berada di luar rumah. Sekitar jam 3:15 Pak. Saat itu Bapak ada di mana? Saat itu saya keluar rumah ke rumah kakak. Tiba-tiba ada telepon dari tetangga. Rumah saya itu kena puting beliung, atapnya ke depan semua sampai 15 meter sampai 20 meter. Nimpa jaringan listrik sehingga saat itu listrik juga padam. Padam Pak ya. Lalu kemudian waktu itu Pak ada hujan deras juga? Awalnya saksi mata menjelaskan itu ada puting beliung lewat. Sangat besar. Setelah itu sudah seng masuk, habis itu hujan turun. Hujan turun Pak ya. Iya. Pak, selain rumah Bapak yang rusak ini siapa lagi Pak yang punya rumah ini? Ada juga di tetangga sebelah sana itu pagar belakang roboh. Pagar belakang roboh ya. Roboh. Tapi tidak ada korban jiwa Pak ya? Tidak ada Pak. Alhamdulillah tidak ada. Tidak. Selain rumah Suroto, sejumlah tetangga sekitarnya juga mengalami kerusakan pagar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa angin kencang itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pencarian Hani, bocah berumur 4 tahun yang terseret arus Sungai Mandom, distrik Ulilin, Merauke, akhirnya dihentikan. Tim SAR menghentikan pencarian sesuai standar operasi prosedur yang menyebut jika dalam sepekan pencarian tidak membuahkan hasil, maka operasi SAR dihentikan dan hanya melakukan pemantauan. Kepala Kantor SAR Merauke Supriyanto mengatakan setelah operasi dihentikan, seluruh petugas di lapangan akan ditarik. Oke, sesuai dengan standar SOP kami. Jadi hari ke-7 Iya. dari tanggal berapa? Dari tanggal 9 ya kan? Iya. Hari ke-7, jadi hari ini hari terakhir kita mencari dengan menggerakkan unsur. Jadi alut sama personil kita hari ini terakhir. Seandainya korban belum ditemukan, kita lanjutkan dengan koordinasi dan pemantauan. Itu yang sesuai dengan SOP kami. Pencarian tim SAR yang dibantu warga setempat selama sepekan terkendala medan yang sulit dan air sungai yang keruh sehingga tim SAR kesulitan menemukan korban. Jumat pekan lalu sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke sungai. Diduga sopir tak dapat mengendalikan kendaraannya saat melintas di jembatan Sungai Mandom. Kedua orang tuanya selamat sementara anaknya bernama Hani hilang diduga terbawa arus sungai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang Hari Raya Natal, polisi dan petugas bandara memperketat protokol kesehatan bagi seluruh penumpang yang tiba dan yang akan berangkat di Bandara Moses Kilangin, Mimika.
Penumpang terus diingatkan agar menerapkan penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Penumpang yang akan berangkat wajib terlebih dulu diperiksa dokumen keberangkatannya seperti surat bebas COVID-19 dan identitas diri. Kapolsek KP3 Udara Mimika Ibtu Andi Batilu mengatakan meski suasana di bandara masih terlihat sepi, pihaknya terus menggencarkan pemeriksaan protokol kesehatan agar penumpang tertib. Seperti update, tetap kita lakukan pantauan biar masyarakat yang melakukan baik berangkat maupun yang datang. Kita tetap lakukan pengamanan dan tetap selalu menghimbau kepada masyarakat tetap jaga protokol kesehatan. 3M itu. Tetap kita selalu tiap hari kita sampaikan kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak. Untuk masalah pengamanan, alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan terkendali. Itu tetap koordinasi dengan pihak Apsek. Kalau memang dia ada banyak barang, mungkin satu orang dari keluarga bisa mengantar, baru setelah sampai di dalam bisa keluar lagi, langsung keluar lagi. Bagi diri kita dan bagi orang lain. Nah itu, jangan sampai ada terjangkit satu, semuanya bisa merembet. Jadi itu yang tetap kita perhatikan, tetap kita lakukan hal seperti itu, menghimbau kepada masyarakat maupun di bandara sini, bandara Perintis ini kita tetap lakukan himbauan seperti ini. Apa yang Anda lihat bahwa kita selalu ada di tempat-tempat yang ada masyarakat itu, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Polisi juga memprediksi lonjakan penumpang di Bandara Moses Kilangin akan terjadi sepekan sebelum Hari Raya Natal. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Bupati Merauke menghimbau umat Kristiani tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Perayaan Natal di masa pandemi COVID-19 ini harus digelar secara sederhana. Freddy Gepse mengingatkan sesuai himbauan Menteri Agama, jumlah umat yang datang ke gereja saat Natal dibatasi jumlahnya. Selain jumlah umat yang dibatasi, warga juga diminta tidak menggelar saling berkunjung selama masa pandemi COVID-19. Untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ini harus dipertimbangkan dengan baik menyangkut dengan protokol COVID, dan juga secara umum angka di kita ini kan naik terus. Jadi kami akan rapat hari ini atau besok untuk menindaklanjuti instruksi-instruksi yang diberikan kepada kita, karena sama juga waktu Lebaran. Waktu Lebaran itu bagaimana kita menyikapinya, dan juga nanti untuk Natal Tahun Baru. Mengingat sampai dengan hari ini protokol kesehatan di gereja-gereja kan masih dilaksanakan, belum dicabut. Kita akan rapat nanti dengan denominasi gereja-gereja untuk merasa bagaimana perayaan Natal Tahun Baru ini dilaksanakan dengan tata cara ibadah atau kondisi yang ada diatur sebagaimana yang mestinya, entah bertahap atau liturginya diatur 2-3 kali. Itu harus kita pikirkan supaya bisa melaksanakan. Itu aja kira-kira. Kami akan rapat dan meminta pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan dan RSUD untuk menindaklanjuti apa yang diharapkan dari situ. Warga juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin karena jumlah kasus COVID-19 di Merauke masih tinggi. Data per 16 Desember jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat 44 orang, sementara yang telah dinyatakan sembuh berjumlah 204 pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluh kotak suara berisi hasil rekapan di seluruh distrik tiba di lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar di salah satu hotel di Merauke Rabu kemarin. Polisi hanya mengizinkan petugas penyelenggara tingkat distrik dan saksi paslon yang bisa masuk ke lokasi pleno.
Sebelum masuk ke ruang pleno, seluruh petugas PPD dan saksi wajib melalui pemeriksaan polisi. Ketua KPU Merauke, Teresia Mahuse, mengatakan pihaknya mengundang seluruh paslon untuk datang ke lokasi pleno sehingga hasil rekapitulasi dapat disaksikan secara terbuka dan transparan. Pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten ini mekanismenya sama ya seperti pemilu kemarin, pileg pilpres ya. Jadi nanti per distrik nanti masing-masing komisioner akan memimpin pleno sesuai dengan wilayahnya ya. Dalam penetapan rapat pleno ini kita juga mengundang paslon ya. Selain paslon kita juga mengundang saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon seperti itu. Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ya, nanti ada waktu 3 hari untuk masing-masing pasangan calon ya mengajukan gugatan ya apabila itu ada gugatan. Nah, sementara kami KPU akan menunggu paling lama 5 hari ya, akan menunggu pengumuman atau informasi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan ada atau tidaknya perkara yang diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Nah, apabila tidak ada gugatan, maka kami segera melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Namun apabila ada gugatan, maka kami harus menunggu sampai proses gugatan di MK selesai seperti itu. Sementara itu, Polres Merauke mengerahkan 2 kompi polisi dan tentara mengamankan jalannya pleno rekapitulasi. Ratusan petugas keamanan dikerahkan untuk mengantisipasi protes pendukung paslon yang tidak terima hasil rekapitulasi. Petugas ditempatkan di sejumlah titik, seperti di halaman hotel, pintu masuk, dan halaman belakang hotel. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan penjagaan ketat ini untuk memberikan rasa aman penyelenggara dalam menyelesaikan rekapitulasi. Pasti ada manis dan pahitnya, pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Dengan konteks ini kan ada yang merasa dirugikan, ada yang dimenangkan. Yang bahayanya ini yang tidak siap kalah ini. Ya kalau dia menang tapi menang kecurangan, ketahuan, nah ini kan bisa jadi objek untuk permasalahan, ribut dan sebagainya, mungkin bersengketa, kemudian bisa dalam rapat pleno ini yang tidak seharusnya harus ribut, mereka bisa ribut. Nah, selain tempat pleno ini di mana saja menjadi pusat pengamanan dari kepolisian, Pak? Kita di RRI karena di situ ada gudangnya, tempat logistik, sarana pilkada, kemudian Bawaslu, Pak ya? Ya, Bawaslu sama KPU kita jaga. Nah, ada pembatasan, Pak, nantinya mereka yang akan masuk di ruangan ini? Ada. Ya. Ada. Siapa saja, Pak, yang bisa masuk di sini? Ya, khususnya para peserta yang punya ID card. Oh gitu. Hanya yang punya ID card, yang tidak siapapun di luar. Setelah rekapitulasi suara selesai digelar, KPU Merauke memberikan waktu 3 hari bagi pasangan calon untuk mengajukan keberatan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten digelar di halaman kantor KPU Manokwari Rabu kemarin. Ratusan polisi dikerahkan mengantisipasi adanya protes pendukung paslon di lokasi pleno rekapitulasi. Lanjutkan dengan pleno tingkat kabupaten. Maka dengan demikian, polisi bahkan menutup jalan dan mengalihkan jalur lalu lintas di sekitar kantor KPU. Polisi hanya mengizinkan petugas PPD dan saksi paslon yang bisa masuk ke halaman kantor KPU. Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurniawan mengatakan pihaknya sengaja memperketat penjagaan di sekitar lokasi pleno untuk mengantisipasi konflik yang terjadi setelah rekapitulasi. Kami di Polres selaku pengamanan, pihak pengamanan mendukung tetap apa yang telah menjadi agenda kegiatan dari KPU
yang mana tadi rangkaian hari ini adalah rangkaian kegiatan pleno, dan sampai dari jam 10 dan sudah dilaksanakan sampai jam 2 sekarang sudah dilaksanakan. Dan tadi yang terakhir adalah dilaksanakan skor, dikarenakan masih ada menunggu pleno dari distrik pelaksanaan 16 TPS yang rencananya akan dilaksanakan besok. Kami dari Polres tidak mau underestimate, kami akan tetap melaksanakan all out pengamanan. Jadi pengamanan yang kemarin tiap TPS 1 akan kami pertebal dengan Sabara Polda maupun dari Brimob untuk di lokasi-lokasi tertentu. Sehingga harapan kami pelaksanaan kegiatan pengamanan besok, pelaksanaan pilkada ini dalam artian PSU ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuannya dan selesai dengan aman dan dapat dilakukan proses untuk selanjutnya kegiatan. Selain pleno rekapitulasi, hari ini polisi juga akan mengawal 16 TPS yang menggelar pemilihan ulang di Manokwari. Pendukung paslon diminta menunggu hasil resmi yang dikeluarkan KPU dan tak menggelar perayaan kemenangan secara berlebihan karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sebelas anak penderita bibir sumbing di Kabupaten Manokwari mengikuti operasi bibir sumbing gratis di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari Rabu kemarin. Operasi bibir sumbing gratis yang digelar Kodam 18 Kasuari itu mendapat apresiasi dari warga. Sejumlah orang tua mengaku senang anaknya bisa dioperasi tanpa biaya sepersen pun yang harus dikeluarkan. Kami tidak mungkin kalau sendirian untuk mengusahakan ini mungkin tidak mampu. Tapi karena dengan ini kami sudah boleh selesai, sudah boleh kegiatan berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Tuhan yang membalas semua kebaikan kegiatan ini. Terima kasih. Apa yang Ibu inginkan dari ini kegiatan ini, operasi ini? Sama supaya punya anak punya bibir bagus. Buat Angkatan Laut sama Rumah Sakit Angkatan Laut, karena dengan adanya ini anak saya bisa operasi, perasaan saya sangat senang, bahagia. Pokoknya terima kasih banyak, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pangdam 18 Kasuari Maizen Cantiasa mengatakan dengan adanya operasi gratis ini dapat membantu pasien agar lebih percaya diri sehingga bisa mencapai cita-citanya di masa depan. Ya, kita berdoa semoga lancar ya. Ini di sini ada 8 pasien, ya, nanti di Sorong ada 3 pasien. Dan semua saya lihat rata-rata anak-anak yang masih kecil ya, anak kita. Dan itu lebih mudah katanya untuk diselamatkan bibirnya ya. Kalau masa pemulihan sendiri jenderal apa yang terus dipantau? Oh iya, nah, ini kebetulan kita ada dokter ya, dokter kita di sini ya, mereka, dan yang kedua mereka nanti seminggu ini terus dipantau dimonitor karena ada perubahan-perubahan. Diharapkan operasi bibir sumbing gratis seperti ini menjadi contoh seluruh instansi pemerintahan lain di Indonesia agar dapat membantu penderita bibir sumbing. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyam.